Dalam perjalanan ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hijrah, usaha, upaya yang kita lakukan dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan temui bahwa iman kita itu akan ada waktunya dia meningkat, dia naik, dan akan ada waktunya iman kita turun. Dan inilah keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan bab al-iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa naik, bisa turun. Apa indikatornya? Apa indikatornya? Dia naik ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia turun, iman itu turun ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya suatu hal yang wajar ketika ada saatnya kita merasa malas. Ketika saatnya kita merasa malas, merasa sulit untuk bergerak. Wajar kalau kita akan merasakan hal yang demikian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasakan kenapa berat sekali untuk istiqamah. Kenapa berat sekali untuk istiqamah? Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memaklumi kondisi yang akan dirasakan setiap manusia, bahkan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi memberikan pelajaran yang sangat penting kepada kita ketika pun kita berada dalam kondisi tersebut. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani hafizahullah taala, inna likulli amalin syirrah. Inna likulli amalin syirrah. Ingatlah, setiap amal itu pasti ada masa-masa semangatnya. Pasti ada masa-masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangat ada masa futurnya. Ada masa futurnya. Ada masa kita merasa jenuh. Ada masa kita merasa malas. Namun lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah." Barang siapa yang di masa dia futur, di masa dia merasa jenuh, di masa dia merasa malas, masih dalam batas sunnahku, masih dalam batas sunnahku. Apa artinya? Tidak meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan, tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad aflah, sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia telah beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Namun barang siapa yang ketika masa jenuhnya tiba, masa malas menimpa dirinya, dia menyimpang dari sunnahku, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan atau melakukan perkara-perkara yang diharamkan atau terjatuh kepada perkara-perkara bid'ah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad halak, sungguh dia telah celaka. Sungguh dia telah celaka. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedang futur, kalau kita sedang down, apa yang harus kita lakukan? Apa yang semestinya kita lakukan? Apakah kita menjauh dari masjidnya Allah Subhanahu wa taala? Menjauh dari majelis ilmu? Menjauh dari guru-guru kita yang mengajarkan ilmu kepada kita? Kalau demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh yang demikian itu adalah kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar. Justru ketika iman kita sedang lemah, maka wajib bagi kita untuk menyeret badan kita, paksa dia untuk datang ke majelis ilmu. Seret badan kita, paksa dia datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala.
ibarat HP yang lobet. Ibarat HP yang lobet. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ketika HP lobet? Kita jauhkan dari chargernya? Kita jauhkan dari colokan listrik? Tentu tidak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan cari segera chargernya. Kemudian kita akan lari mencari colokan listrik. Hati kita, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sedang lobet, chargernya itu ada di masjid, ada di majlis ilmu. Colokan listriknya itu ada di masjid, ada di majlis ilmu. Lihatlah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran para salafun salih di dalam menuntut ilmu untuk menjaga keimanannya. Untuk menjaga keimanannya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang terkenal Al-Adabul Mufrad membawakan satu kisah yang luar biasa dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Apa yang beliau lakukan? Beliau rela melakukan perjalanan darat, safar siang dan malam selama 1 bulan penuh. Selama 1 bulan penuh ke negeri Syam untuk menemui Abdullah bin Unais. Apa tujuannya? Untuk apa beliau melakukan safar tersebut, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk bertukar barang dagangan? Untuk perkara dunia? Bukan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Hanya untuk mendengar dan memastikan satu hadis. Mendengar dan memastikan satu hadis tentang kisah di hari kiamat. Tentang kisah di hari kiamat. Mendengar dan memastikan satu hadis. Bayangkan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan. 1 bulan. Naik unta. Di bawah terik panas matahari di padang pasir. Di bawah terik panas matahari di padang pasir. Untuk apa? Untuk satu hadis. Untuk satu hadis. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Masjid Ubay bin Ka'ab ini ada AC-nya. Banyak AC-nya, bisa dihitung. Banyak AC-nya. Karpetnya insya Allah masih empuk. Dan bahkan hampir mengisi seluruh masjid. Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jarak yang kita tempuh naik motor mungkin cuma 5 menit, 10 menit, maksimal mungkin 30 menit untuk datang ke masjid ini, menuntut ilmu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asatizah, guru-guru kita yang datang ke masjid ini mengajarkan ilmu kepada kita, membawa puluhan ayat dan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kita malas jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Pantaskah kemudian kita mengeluh, kemudian mengatakan, saya letih, saya lelah, saya capek untuk berhijrah. Oleh karenanya benarlah perkataan Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, la yustata'ul ilmu birahatil jism atau birahatil jasad. Ilmu itu, kata beliau rahimahullahu taala, tidak akan pernah bisa didapatkan dengan tubuh yang santai-santai saja. Tidak akan pernah bisa didapatkan dengan cara yang biasa-biasa saja. Harus dengan cara yang luar biasa. Itulah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian seseorang itu bisa putar balik di tengah jalan? Bisa gagal di dalam berhijrah.
Dari sekian banyak penyebab yang disebutkan oleh para ulama kita, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami merangkumkan 3 ranjau utama. 3 ranjau utama yang sering sekali menghancurkan hijrah kita. Yang sering sekali menghancurkan hijrah seorang yang sudah berniat tulus hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ranjau yang pertama, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memutus lingkungan dan teman yang buruk. Tidak memutus lingkungan dan teman yang buruk. Antum mau berhenti merokok misalnya, tapi teman-teman nongkrongnya adalah perokok aktif, sampai hari kiamat tidak akan pernah berhenti. Kita mau hijrah dari riba. Kita mau hijrah dari riba misalnya. Tapi teman curhat kita, pegawai pinjol, tidak akan pernah berhasil hijrahnya. Tidak akan pernah berhasil hijrahnya. Pasti goyah. Oleh karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang sangat logis bagi orang-orang yang ingin berhijrah dan istiqamah di atas hijrahnya. Mathalul jalisis salih wal jalisis su' kamathali sahibil miski wa kiril haddad. Perumpamaan teman duduk, teman akrab yang saleh dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Seperti penjual minyak wangi, teman yang saleh, dan pandai besi, teman yang buruk. La ya'damuka min sahibil misk imma tashtari atau tajidu rihah. Pemilik minyak wangi tidak akan pernah merugikan kita, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah merugikan kita. Kita bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimalnya kita mendapatkan aromanya yang harum. Itu minimalnya. Tapi wakiril haddad yuhriku badanak au thawbak au tajidu minhu rihan khabithah. Tapi pandai besi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mendapati badanmu atau pakaianmu hangus terbakar, maka minimal engkau akan mendapatkan baunya yang tidak sedap, yang tidak enak. Hadis yang mulia ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan, menegaskan kepada kita bahwa teman yang baik ataupun teman-teman yang buruk, yang jelek, keduanya sama-sama memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Setiap orang, sedikit atau banyaknya, pasti dipengaruhi oleh circle pertemanannya. Pasti dipengaruhi oleh siapa teman duduknya. Karena seringnya dia berkumpul, seringnya mereka melakukan interaksi bersama, aktivitas bersama. Circle pertemanan, baik itu di dunia kerja, di dunia pendidikan, komunitas, dan sebagainya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dapat berpengaruh pada setiap individu dari cara pandangnya. Dari cara pandangnya. Dari seleranya. Rata-rata seleranya sama. Kalau duduk sama orang yang kecanduan musik, akan mudah bagi kita untuk mengikuti arus mereka. Berdampak juga pada perubahan tingkah laku. Lihatlah anak-anak kita ketika bergaul dengan wal-iyadzu billah, dengan anak-anak yang tampaknya tidak terdidik oleh kedua orang tuanya. Mereka akan membawa sedikit banyaknya ke rumah kita, ke dalam rumah kita, apa yang mereka dapatkan ketika mereka bergaul dengan anak-anak tersebut.
dan juga akan berdampak pada gaya hidupnya. Seperti itulah pengaruhnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman dekat. Teman dekat. Dan ini sangat selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu akan mencocoki kebiasaan teman dekatnya, kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman dekat kita, siapa yang akan menjadi teman-teman karib kita. Maka benar sebuah pepatah Arab yang mengatakan as-sahibu sahib. As-sahibu sahib, yang namanya sahabat, yang namanya teman dekat itu bisa sangat mempengaruhi kita, bisa sangat menarik kita. Bahkan lebih parah daripada itu, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak orang-orang akan menangis, orang-orang akan menyesali teman bergaulnya. Jika teman bergaulnya adalah orang yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita Allah Subhanahu wa taala rekam penyesalan tersebut di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Furqan, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Dan ingatlah ketika di hari kiamat orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, menyesal. Menggigit kedua tangannya, menyesal. Kemudian dia berkata, aduhai kiranya dahulu di dunia aku mengambil jalan bersama-sama dengan Rasul, jalan yang mulia, jalan yang baik. Kecelakaan besar bagiku kiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan yang buruk sebagai teman dekatku, sebagai teman karibku. Ini penyesalan yang Allah rekam di dalam Al-Quran. Semoga kita tidak termasuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalan yang sama. Itu ranjau yang pertama, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ranjau yang kedua, yang paling banyak menyebabkan seorang gagal berhijrah adalah hijrah tanpa ilmu, hanya modal semangat saja. Hijrah tanpa ilmu, hanya modal semangat saja. Ada orang yang pernah kami dengarkan, dia berhijrah karena menangis mendengarkan nasyid. Menangis mendengarkan nasyid. Ada juga yang hijrah karena dia sedih mendengarkan ceramah tentang azab neraka. Semangat luar biasa. Semangat yang luar biasa. Tapi tidak mau ikut kajian. Tidak mau ikut majelis ilmu yang rutin membahas tentang akidah, membahas tentang tauhid, membahas tentang fiqhul ibadah. Bagaimana kita beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa akhirnya yang terjadi? Hijrahnya tidak berakar, atau akar hijrahnya lemah. Akar hijrahnya lemah. Hijrah kita hanya bisa dikuatkan dengan akidah yang benar, dengan mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menunaikan hak itu dengan benar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Ini akar dari hijrah yang kita lakukan. Akidahnya harus benar. Tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar. Ini akarnya. Kalau akarnya hilang, mudah baginya untuk kembali. Mudah baginya untuk tersesat kembali kepada dosa-dosa yang lama.